Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita pada materi perkuliahan operasi. Pada kali ini kita akan membahas tentang metode transportasi. Metode transportasi digunakan untuk mengoptimalkan biaya pengangkutan, biaya transportasi dari komunitas tunggal dari berbagai daerah sumber menuju berbagai daerah tujuan. Ini diagram jaringan transportasi. Ini daerah sumber sebelah kiri 1, 2, 3, dan 4. Seterusnya daerah sumber yang sebelah kanan adalah daerah tujuan. Dengan melihat tanda panah, misalnya 1 ke daerah tujuan 1, sumbernya dari 1 ke daerah tujuan nomor 2, 1 ke 3, dan seterusnya. Di dalam metode transportasi ini kita menggunakan metode stepping stone. Metode ini dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal itu menggunakan cara coba-coba, trial and error. Misalnya di sini suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik tidak diketahui WHO dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing dari pabrik tersebut 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Dia mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, dan C. Kebutuhan tiap bulan masing-masing gudang penjualan itu 50 ton A, 110 ton B, 40 ton C. Sedangkan biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik WHO ke gudangnya ABC yaitu ini tabel biaya transportasinya dari pabrik W ke gudang A 20 ribuan, hilangkan nominalnya atau disederhanakan menjadi 20. Pabrik W ke gudang B5, pabrik W ke gudang C, biaya transportasinya 8 tonnya. Selanjutnya pabrik H ke gudang A, biaya transportasinya 15 setiap ton. Pabrik H ke gudang B 20 setiap tonnya. Pabrik H ke gudang C 10. Selanjutnya pabrik O ke gudang A 25. Pabrik O ke gudang B biaya transportasinya 10. Pabrik O ke gudang C biaya transportasinya 19. Jadi pertanyaannya, tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik ke gudang dengan biaya pengangkutan terendah. Penyusunan dalam tabel alokasi, tabel transportasi. Di sini ada pabrik W ke gudang A, biaya transportasinya tadi 20. Yang di dalam kotak ini adalah biaya transportasinya. Terus pabrik W ke gudang B, biaya transportasinya 5. Pabrik W ke gudang C, biaya transportasinya 8. Terus pabrik yang sebelah kanan, kapasitas pabrik W itu 90.
Selanjutnya H, biaya transportasi ke gudang A 15, AKB 20, AKC 10. Kapasitas pabriknya dari H ini sebesar 60 ton. Selanjutnya pabrik OK gudang A biaya transportasinya 25 setiap tonnya. Pabrik OK gudang B 10. Pabrik OKC biaya transportasinya 19. Kapasitas pabriknya adalah 50 dari pabrik O. Selanjutnya ini ada kebutuhan gudang. Di dalam soal tadi gudang A kebutuhan gudangnya 50. Gudang B 110. Gudang C kebutuhan gudangnya 40. Selanjutnya ini ada X11, X12, X13. Itu adalah banyaknya alokasi yang akan diangkut dari pabrik ke gudang. Berapa jumlah tonnya yang akan diangkut dari daerah sumber pabrik W ke gudang A atau pabrik W ke gudang B, berapa kebutuhan yang bisa dipasok untuk kebutuhan masing-masing gudang. Selanjutnya alokasi tahap pertama dengan metode sudut barat laut. Sudut barat laut ya, penyelesaian langkah pertama dari metode stepping stone ini. Misalnya kita lihat di sini untuk mengalokasikan hasil pabrik wiki gudang A, kita coba stepping stone ini istilahnya coba-coba bagaimana untuk mendapatkan biaya yang seminimal mungkin dalam pengangkutan produk. Misalnya kita pasok untuk kebutuhan gudang A dari pabrik W itu 50 ton. Kenapa 50 ton di sini? Karena kebutuhan gudang A cuma 50 ya. Kita harus lihat kebutuhan gudang. Kita pasok dari pabrik W gudang A itu sebesar 50. Dan kita tahu pabrik W ini kapasitas pabriknya 90. Sudah dimasukkan ke gudang A 50. Berarti ada 40 ton lagi yang harus disalurkan. Disalurkanlah ke gudang B. Di total kapasitas pabrik 90 ton, semua dari pabrik W sudah disalurkan ke gudang A 50, gudang B 40. Selanjutnya kita lihat di sini kebutuhan gudang B itu sebesar 110. Sudah diambilkan dari pabrik W 40. Berarti kita ambilkan lagi dari pabrik H 60 ya. Karena kita tahu kapasitas pabrik H itu cuma 60. Maka kita ambilkan semuanya yang dihasilkan H itu untuk kebutuhan gudang B. Nah, kita lihat tadi sudah diambil dari W40. Dia ambil H dari H sebesar 60. Totalnya 100.
tinggal 10 ton lagi diambilkan dari pabrik O. Jadi total kebutuhan gudang B semuanya sudah terpenuhi. Selanjutnya pabrik O, kapasitas pabriknya 50, sudah dipasok untuk kebutuhan gudang B 10. Berarti ada 40 ton lagi disalurkanlah ke gudang C 40 ton. Karena kebutuhan gudang C kebetulan 40. Nah, dari jalur transportasi ini kita bisa mendapatkan kesimpulan biaya transportasi dengan mengalihkan jumlah yang diangkut setiap tonnya dikali biaya transportasi setiap ton. Contohnya di sini 50 dikali 20, 50 dikali 20, 40 dikali 5, 40 dikali 5, ditambah 60 dikali 20, ditambah 10 dikali 10, ditambah 10 dikali 19. Total biaya pengangkutan sebesar 3260. Kita coba dengan cara yang berikutnya. Cara yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan biaya transportasi seminimal mungkin. Maka kita akan coba dengan cara-cara lain supaya kita mendapatkan biaya transportasi seminimal mungkin. Misalnya di sini di tabel ini kita ambilkan, kita mulai dari pabrik H ke gudang A. Jadi semua hasil yang diproduksi H itu dipasok untuk kebutuhan A besar 50 ton. Kenapa hanya 50 ton? Karena kita tahu gudang A itu cuma membutuhkan 50 ton. Selanjutnya kapasitas pabrik H itu 60, sudah dimasukkan ke gudang A 50. Berarti 10 ton lagi untuk kebutuhan gudang B. Selanjutnya gudang B itu kebutuhan gudangnya 110. Sudah diambil dari H 10, maka kita ambilkan dari pabrik W 90. Karena kapasitas pabrik W 90. Jadi total yang sudah disalurkan sebesar 100. Dia kebutuhan gudang B itu 110. Maka diambilkanlah dari pabrik O 10. Dan selanjutnya kita lihat di sini kapasitas pabrik O itu 50. Berarti ada 40 ton lagi untuk kebutuhan gudang C. Maka selanjutnya bisa kita ambil kesimpulan biaya transportasinya, yaitu 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 20 ditambah 40 dikali 19. Total biaya pengangkutan sebesar 2260.
Ini biaya transportasi sudah menunjukkan penurunan dari cara yang pertama. Dan selanjutnya kita coba lagi dari daerah lain. Yang bisa saudara lihat di sini, caranya sama dengan seperti yang tadi, menghasilkan biaya transportasi di sini 20. Nah, di sini nampak ada pengurangan dari cara sebelumnya. Selanjutnya di sini caranya sama dengan seperti sebelumnya, cara penempatannya dan biaya pengangkutannya sebesar 1890. Nah, cara yang terakhir ini caranya apa? Kita mendapatkan biaya yang terendah dari cara-cara sebelumnya. Jadi cara yang terakhir ini akan kita ambil kesimpulan. Jadi saudara nanti ada latihan minimal 3 cara harus saudara buat dan pilih biaya pengangkutan yang terendah. Itulah kesimpulan. Yang kedua, metode transportasi itu kita di sini menggunakan metode PAM. Metode PAM ini berbeda dengan metode stepping stone, di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang di stepping stone. Tapi di metode PAM ini, sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Langkah-langkah dalam pengerjaannya, kita ambilkan contoh sebelumnya. Tabel transportasi pabrik WK gudang A biaya transportasinya 20. Pabrik WK gudang B 5. Pabrik WK gudang C 8. Kapasitas pabrik W 90. Dan begitu seterusnya. Contohnya sama dengan metode stepping stone. Selanjutnya langkah pengerjaannya. Di sini yang pertama carilah perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom. Jadi beda dengan stepping stone ini, kita menambahkan sebelah kanannya beda baris, yang bawahnya ada beda kolom. Dari mana kita mendapatkan angka beda baris ini? Ada 3, 5, 9. Beda kolomnya 5, 5, 2. Kita lihat ini posisi baris. Posisi baris ini kita cari beda barisnya, yaitu 2 biaya terkecil dari baris ini, yaitu 2 biaya terkecilnya, yaitu yang pertama 5, yang kedua 8. Maka beda barisnya 3. Baris yang kedua 2 biaya terkecil. Biaya terkecil yang pertama adalah 10,
Biaya terkecil kedua adalah 15. Maka beda barisnya 5. Selanjutnya di baris O. Dua biaya terkecilnya yaitu yang pertama, biaya terkecil yang pertama adalah 10. Biaya terkecil kedua adalah 19. Maka beda barisnya 9. Selanjutnya kita cari beda kolom. Dua biaya terkecil di kolom A adalah yang pertama, biaya terkecil pertama adalah 15. Biaya terkecil kedua adalah 20. Maka beda kolomnya adalah 5. Selanjutnya kolom B, biaya terkecil yang pertama adalah 5. Biaya terkecil kedua adalah 10. Maka beda kolomnya adalah 5. Selanjutnya kolom C. Biaya terkecil yang pertama adalah 8. Biaya terkecil kedua adalah 10. Maka beda kolom C adalah 2. Setelah kita mendapatkan beda baris dan beda kolom, langkah selanjutnya pilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Jadi kita pilih beda baris ataupun beda kolom yang terbesar. Nah, kalau kita lihat di sini, beda yang terbesarnya adalah 9. 552, 953. Jadi beda yang terbesarnya adalah 9. Selanjutnya langkah yang berikutnya, yang ketiga, isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih. Ini di sini baris atau kolom yang terpilih adalah baris O, baris O. Yang terpilih di sini adalah baris O. Angka 9 ini berada pada baris O. Sudah terpilih, selanjutnya langkah selanjutnya pengisian. Produk dari pabrik O ini itu diisikan sebanyak mungkin ke biaya yang terendah. Jadi kesimpulan dari kita mendapatkan beda baris kolom yang terbesar tadi 9. Maka untuk pengisian pabrik O ini sepenuhnya disalurkan ke gudang yang memiliki biaya yang terendah. Ya, dari pabrik O ini biaya transportasi yang terendah yaitu berada pada jalur B. Dari pabrik O ke B biaya transportasi cuma 10. Yang lainnya 25. Terus O ke C 19. Jadi yang terkecil di sini biaya transportasinya adalah dari O ke B. Maka apa yang dihasilkan O itu disalurkan
seluruh produknya untuk kebutuhan gudang B. Langkah selanjutnya, dengan memakai tabel yang tadi, slide sebelumnya, di sini kita bisa melihat tadi kita sudah masuk kebutuhan gudang B sepenuhnya diambilkan dari pabrik O. Untuk langkah selanjutnya, baris O ini tidak kita ikutkan lagi untuk berkompetensi dengan ditandainya strik di beda barisnya. Mengapa tidak kita ikutkan lagi untuk langkah berikutnya? Karena produk O semuanya sudah disalurkan ke gudang B. Tinggal lagi beda baris W, baris H, terus beda kolom A, kolom B, dan kolom C. Terus angka-angkanya dari mana kita dapatkan beda baris ataupun kolom ini? Sama dengan angka yang pertama tadi. Kita cari dua buah biaya terkecil di baris W. Biaya terkecil pertama 5, biaya terkecil kedua 8. Beda barisnya 3. Selanjutnya baris H, biaya terkecil pertamanya adalah 10, biaya terkecil kedua adalah 15. Beda barisnya yaitu 5. Selanjutnya beda kolom. Beda kolom ya, tinggal dua buah angka di kolom A ini. Jadi langsung saja kita mendapatkan beda kolomnya 5. Yang kolom B 20 sama 5 adalah 15 beda kolomnya. Selanjutnya 10 dengan 8 beda kolomnya 2. Sama dengan langkah sebelumnya, kita pilih beda baris ataupun kolom yang memiliki nilai perbedaan yang terbesar. Di antara nilai yang ada ini 5, 15, 2, 5, 3. Nilai yang terbesarnya adalah 15. Jadi di kolom B posisinya yang terbesar. Maka langkah selanjutnya kita mengalokasikan yang dihasilkan pabrik ke gudang pilihannya, yaitu gudang yang memiliki biaya transportasi terendah yang ada di kolom B. Posisinya berada pada angka 5. Ya. Kalau yang terkecil dari dua buah angka ini 5 sama 20, nilai yang terkecilnya adalah 5. Maka diambilkan apa yang dihasilkan W ini untuk kebutuhan B ya. Produksi W itu disalurkan ke gudang B ya, ke gudang B. Karena dia memiliki biaya transportasi yang terendah di kolom B.
Berapa yang akan kita alokasikan di sini? Untuk mengalokasikan ke gudang B ini, kita harus melihat kebutuhan gudang B. Kebutuhan gudang B adalah 110. Sudah dipasok dari O50, berarti 60 ton lagi yang dibutuhkan B. Berarti yang dibutuhkan B cuma 60 ton lagi. Maka pabrik W mengalokasikan untuk gudang B sebesar 60 ton. 60 ton. Langkah selanjutnya, dari tabel yang sebelumnya, tadi kita sudah memperoleh untuk kebutuhan gudang B diambilkan dari pabrik W sebesar 60. Jadi di sini nampak kolom B sudah terpenuhi kebutuhan gudang B. Diambilkan dari O50 dari langkah pertama tadi. Langkah kedua kita peroleh kebutuhan gudang B sebesar 60. 60 tambah 50 110. Maka beda kolomnya tidak ada karena sudah terpenuhi kebutuhan gudang B. Kita tidak cari lagi beda kolomnya. Selanjutnya yang tinggal angka-angka yang ada di kotak. Biaya transportasi dari WKA ada, dari WKC 8, dari HKA biaya transportasinya 15, HK gudang C biaya transportasinya 10. Jadi langkah berikutnya kita mencari juga di sini beda baris dan kolomnya. Caranya sama dengan sebelumnya. Di baris W ini angkanya tinggal 20 sama 8. Jadi beda barisnya adalah 12. Terus angka di baris H tinggal 15 sama 10. Maka beda barisnya 5. Selanjutnya kolom. Angka yang tinggal 20 sama 15. Kita peroleh beda kolomnya 5. Terus kolom C. Angka yang tinggal 8 sama 10. Maka beda kolomnya 2. Dari perbedaan angka perbedaan kita peroleh 5, 2, 5, 12. Yang terbesar kita pilih bedanya. Kita di sini beda yang terbesarnya posisi 12 di baris W. Jadi untuk mengalokasikan hasil yang dihasilkan W itu, kita pilih biaya transportasi yang terendah. Di antara kedua buah biaya transportasi ini 20 sama 8, yang terendah adalah 8. Maka kita alokasikanlah sisa dari kapasitas pabrik W ini untuk kebutuhan gudang C. Jadi tadi sudah disalurkan ke gudang B 60. Kapasitas pabrik W itu 90, berarti 30 lagi untuk kebutuhan gudang C.
Ini tabel yang tadi, kumpulan dari tabel sebelumnya, yaitu kesimpulannya pabrik W mengalokasikan yang dihasilkannya untuk gudang C karena C memiliki biaya yang terendah. Selanjutnya kita cari beda baris dan kolom. Baris W tidak ada beda barisnya karena semua yang dihasilkan W sudah disalurkan ke gudang B 60, ke gudang C 30, total staf pabriknya 90. Baris H, beda barisnya yaitu adalah 10 sama 15, bedanya adalah 5. Selanjutnya O tidak ada beda barisnya karena sudah disalurkan semua yang dihasilkan O untuk gudang B. Selanjutnya di kolom tidak ada beda kolomnya karena angkanya cuma 1. Terus di kolom B juga tidak ada karena semuanya sudah dipenuhi, sudah disalurkan ke gudang B. Di gudang B 110 ton kebutuhannya sudah terpenuhi. Selanjutnya di kolom C tidak ada juga perbedaan karena angkanya cuma 1. Maka tinggal lagi beda baris di H. Untuk mengalokasikannya, kita melihat biaya yang terendah di antara kedua ini, 15 sama 10. Maka biaya yang terendahnya berada pada nilai 10 dibandingkan 15. Maka kita salurkanlah H ini, apa yang dihasilkan H ini, kapasitas pabriknya 60. Berapa disalurkan ke gudang C dari H? 10. Mengapa 10? Sedangkan kapasitas pabrik A 60. Karena kita lihat di sini kebutuhan gudang C cuma 40. Sudah diambilkan dari W 30. Sisanya 10 ton lagi diambilkan dari H. Selanjutnya ini yang bulan yang terakhir tadi, yaitu yang dihasilkan H disalurkan semuanya disalurkan 10 ton ke gudang C. Karena kebutuhan gudang C tinggal lagi 10 ton lagi untuk mencukupi kebutuhan gudangnya 40. Jadi di kolom tadi tinggal gudang A yang belum memiliki produknya. Kita dipasoklah kebutuhan gudang A ini dari H 50 ton. Nah, dari 60. Karena pabrik H ini produksi kapasitas pabriknya 60 ton untuk kebutuhan gudang C tadi, tinggal lagi 50
50 ton lagi untuk kebutuhan gudang A. Ini jalur yang terakhir. Jadi semua pabrik sudah menyalurkan produksinya untuk ke setiap gudang-gudang yang dimilikinya. Sudah mendapatkan masing-masing gudang sudah mendapatkan kebutuhannya. Baik gudang A sudah terpenuhi, gudang B sudah terpenuhi 10, gudang C sudah terpenuhi 40. Kapasitas pabrik 90 ton W sudah disalurkan ke gudang B 60, ke gudang C 30. Pabrik H kapasitasnya 60 sudah disalurkan ke gudang C 10, ke gudang A 50. Kapasitas pabrik O yang 50 sudah disalurkan semuanya untuk gudang B sekitar 50. Maka tabel ini karena tidak ada lagi kita karena sudah terpenuhi semuanya, maka tabel ini sudah optimal. Jadi biaya transportasinya bisa kita cari dengan mengalihkan jumlah yang diangkut dengan biaya transportasinya. Misalnya langkah yang pertama tadi kita memperoleh jumlah yang diangkut 60 dikali biaya transportasinya 5, posisinya di sini, ditambah 30 jumlah yang diangkut ke dikali 8 biaya transportasinya, posisinya di langkah yang kedua tadi. Selanjutnya ditambah 50 kali 15, 50 biaya jumlah yang diangkut dikali 15 biaya transportasinya, posisinya di sini. Selanjutnya 10 jumlah yang diangkut dikali 10 biaya transportasinya tambah 50 yang diangkut dikali biaya transportasinya 10. Maka biaya transportasi yang harus dikeluarkan yaitu 1890. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.